Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa. Saya adalah dosen prodi Teknik Informatika Universitas Indra Prasta PGRI. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dan video ini juga saya buat sebagai persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah jaringan syaraf tiruan. Mata kuliah jaringan syaraf tiruan mempunyai bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditetapkan oleh prodi dalam mata kuliah jaringan syaraf tiruan sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan dan memadai terkait sistem kerja komputer dan mampu menerapkan berbagai algoritma. Yang kedua, memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Yang ketiga, kemampuan mengimplementasi kebutuhan komputing dengan mempertimbangkan berbagai metode algoritma yang sesuai. Supaya tercapai capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada jaringan syaraf tiruan sebagai berikut. 1. Mampu memahami cara kerja sistem komputer. Yang kedua, mampu menerapkan metode algoritma dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menganalisis masalah komputing yang kompleks. Yang keempat, mampu mengintegrasikan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin dalam solusi mengelola proyek teknologi bidang informatika. Yang kelima, mampu menganalisis dan mendesain kebutuhan komputing dengan benar. Yang keenam, mampu mengimplementasi kebutuhan komputing dengan sistematis. Yang ketujuh, mampu mengevaluasi kebutuhan komputing sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, mampu memenuhi kebutuhan berbasis komputing. CPMK tersebut diturunkan menjadi sub-CPMK. Sub-CPMK terdiri menjadi 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pembelajaran dan 2 kali ujian, yaitu ujian UTS dan ujian UAS. Supaya berhasil mencapai luaran yang diinginkan, maka mahasiswa tersebut diberikan materi jaringan syaraf tiruan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan dan konsep jaringan syaraf tiruan. Yang kedua, fungsi aktivasi jaringan syaraf tiruan. Yang ketiga, algoritma McCulloch-Pitts. Yang keempat, algoritma perseptron single layer. Yang kelima, algoritma perseptron multilayer. Yang keenam, algoritma Adeline. Yang ketujuh, algoritma Madeleng. Yang kedelapan, algoritma backpropagation. Yang kesembilan, materi algoritma HEP. Yang ke-10, algoritma learning vector quantization. Yang 11, algoritma Hopf-District. Yang ke-12, algoritma komponen. Dan yang ke-13 adalah implementasi JST dalam bidang bahasa pemrograman. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan adalah yang pertama, saya menggunakan teknik jaringan syaraf tiruan Salahuddin Muiz Geraha Ilmu, dan juga saya menggunakan jaringan syaraf tiruan konsep dasar algoritma dan aplikasi buku Andri Kristanto Gava Medica 3. Dan yang ketiga, saya menggunakan Active Visual Neural Network e-book dari B. Mehlin. Adapun pendukung modul yang saya gunakan adalah yang dibuat oleh tim dosen Universitas Indra Prasta PGRI dalam mata kuliah jaringan syaraf tiruan, dan juga sumber-sumber referensi lainnya yang saya gunakan untuk mengajar pada mata kuliah JST ini. Aspek pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan ini adanya delivery, interaction, dan assessment. Aspek yang pertama itu adalah delivery, yaitu saya menggunakan metode project based learning. Metode based learning ini saya gunakan mahasiswa agar dapat mengembangkan dan mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari. Selain itu, saya juga menggunakan Hangout, CST, dan menggunakan alat bantu seperti laptop, infocus, dan juga laser pointer agar
untuk mempermudah mempresentasikan materi JST kepada mahasiswa. Aspek yang kedua yaitu interaction. Interaksi yang saya gunakan dalam pengajaran yaitu collaborative learning, di mana mahasiswa akan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selama penyampaian materi jaringan syarat tiruan, maka saya akan presentasi dan juga memberikan pertanyaan untuk memicu mahasiswa agar lebih aktif di dalam kelas, serta ikut berkolaborasi di dalam proses pembelajaran. Platform teknologi yang saya gunakan untuk berinteraksi kepada mahasiswa secara sinkronus di dalam kelas yaitu dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Unindra dan Sistem Informasi Akademik Unindra, dan juga video conference menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Selain itu ada juga interaksi asinkronus yang saya lakukan yaitu di luar jam perkuliahan, waktu yang fleksibel agar mahasiswa bisa mempelajari materi yang telah saya berikan melalui channel YouTube untuk membagikan video pembelajaran dan juga WhatsApp group untuk berdiskusi. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah asesmen. Pada saat pertama perkuliahan, saya dengan mahasiswa memberikan kesepakatan dengan menyampaikan kriteria penilaian yang akan saya lakukan selama 1 semester ini pada jaringan syarat tiruan di dalam kelas, yaitu dengan memberikan kriteria penilaian yang meliputi dari nilai kreativitas, tugas, presentasi, UTS, dan UAS. Demikian pemaparan aspek pengajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran materi kuliah jaringan syarat tiruan, dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita hari ini masuk pertemuan ketiga ya. Oke, terlebih dahulu kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita masuk di dalam pertemuan ketiga, tapi sebelum masuk pertemuan ketiga saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Nah, kalian bisa absensi juga di LMS dengan mendownload. Nanti kalau kalian mendownload materi itu udah masuk ke dalam LMS. Tapi saya akan memanggil nama kalian terlebih dahulu yang ada di dalam LMS. Firmansyah hadir? Oke. Putri hadir? Riris hadir? Fari hadir? Anugrah? Hilmi ada? Hadir, Bu. Muhammad Fatur? Hadir, Bu. Dan Bagus ada? Hadir? Pertemuan hari ini adalah kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu tentang Maclaurin-Fitch. Di sini adalah RPS ya. RPS ini kita masuk ke dalam materi ketiga atau CPNK yang ketiga, yaitu memahami mampu metode Maclaurin-Fitch untuk menyelesaikan masalah pengenalan dengan pola sederhana. Maka kita harus lihat dulu RPS ya. Oh benar, RPS adalah di pertemuan ketiga tentang Maclaurin-Fitch. Jadi hari ini kita akan belajar metode Maclaurin-Fitch, di mana Maclaurin-Fitch adalah salah satu algoritma dasar di dalam jaringan syarat tiruan. Jadi sebelum kita memulai model algoritma atau arsitektur jaringan yang lain, kita yang pertama adalah jaringan Maclaurin-Fitch. Makanya di sini ada yang namanya mampu memahami model dari metode Maclaurin-Fitch dalam penyusunan pola sederhana. Jadi kalian nanti ada diskusi bagaimana cara memahami model Maclaurin-Fitch. Kalian nanya kenapa metodenya namanya Maclaurin-Fitch, Bu? Karena Maclaurin-Fitch lah yang pertama ditemukan. Dan makanya disebutnya adalah model algoritma Maclaurin-Fitch. Sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya adalah menjelaskan dari JST atau jaringan syarat tiruan. Sebenarnya jaringan syarat tiruan itu sama atau mirip karakteristiknya dengan jaringan syarat biologi, di mana jaringan syarat biologi ini memiliki yang namanya adalah jaringan-jaringan kayak sel body, akson, nukleus, sinapse, dendris, itu sama kayak yang ada di jaringan syarat tiruan. Persamaannya apa? Sama-sama mengirimkan sinyal, sama-sama ada inputan. Jadi kalau misalnya ditanya persamaan dari jaringan syarat tiruan dengan jaringan syarat biologi itu apa? Kalau misalnya di sini JST dan JSB. JSB dan JST. Di sini ada yang namanya node. Di sini ada yang namanya cell body. Di sini ada inputan. Di sini ada yang namanya akson. Ada yang namanya output dan bobot. Di sini ada yang namanya dendris dan sinapse. Jadi sebenarnya sama. Karakteristiknya mirip dengan jaringan sama syarat tiruan dan jaringan syarat biologi. Makanya di sini ada yang namanya jaringan
neuron, ada di situ otak terdiri dari neuron-neuron sebagai penghubung. Jadi otak ini terdiri dari neuron-neuron penghubung, sama kayak jaringan syaraf tiroid. Ada neuron-neuron penghubung. Terus ada juga yang namanya adalah sinyal. Sinyal diteruskan ke akson, sama. Jadi ada sinyal yang namanya memperkuat ataupun memperlemah. Jadi kalau misalnya kita perandaiannya adalah jaringan syaraf tiroid, kalian ingat aja jaringan syaraf biologi. Nah, JSTD itu dibentuk dengan apa? Asumsi bahwa banyaknya elemen, bukan cuma satu elemen, tapi banyak elemen. Dan juga sinyal diteruskan oleh neuron penghubung-penghubung. Dan ada memiliki bobot. Bobot inisialisasinya dengan W. Oke, betul. Bobot diinisialisasikan dengan W. Materi kemarin kita sudah menjelaskan. Dan output, menentukan nilai output inisialisasinya dengan Y. Betul. Fungsi aktivasi biasanya bukan linear dan jumlahnya diterima oleh batas ambang. Fungsi aktivasinya ada dua, yaitu biner dan bipolar. Oke, betul. Biner dan bipolar itu termasuk ke dalam fungsi aktivasi. Dan di sini ada suatu batas ambang. Biasanya batas ambangnya disebut dengan threshold. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong JST itu ada yang namanya output. Output adalah Y, X adalah inputan, batas ambang adalah threshold, dan W adalah nilai bobot. Nah, kita udah masuk ke dalam McCulloch-Fitch. Di sini McCulloch-Fitch merupakan model yang pertama ditemukan di dalam materi jaringan syaraf tiroid. Kenapa? Karena yang bertemu di dalam materi jaringan syaraf tiroid adalah model McCulloch-Fitch. Jadi arsitekturnya adalah fungsi aktivasinya biner. Kalau biner adalah 0 dan 1. Semua garis memperkuat sinyal bobot positif dan ada juga bobot negatif untuk memperlemah sinyal. Jadi ada yang kuat dan ada lemah. Terus setiap neuron memiliki batas ambang atau threshold. Biasanya nilai threshold ini adalah ditentukan di soal. Jadi misalnya nilai thresholdnya 2, nilai thresholdnya 1, dan nilai threshold biasanya lambangnya adalah 0 yang dicoret. Oke, paham? Gitu. Jadi karakteristiknya berarti dia menggunakan biner 0 dan 1. Setelah itu ada bobot positif dan bobot negatif, dan nilai thresholdnya berapa itu ada di soal. Biasanya ditentukan kalau ada 2, ada 1, ada 0. Nah, ini model neuron. Biasanya model neuron adalah di sini Y, di sini adalah X, X1, X2. Di sini adalah bobot W. Jadi ada nilai Y, nilai X, sama nilai W untuk menentukan algoritma McCulloch-Fitch berjalan. Di sini model neuron Y menerima sinyal dari neuron X1 atau inputannya X1, X2, X3. Terus di sini ada juga bobot penghubungnya. Bobot penghubung itu maksudnya apa? Jadi sebelum ketemu Y atau output, biasanya dari X itu dikalikan dengan bobot, habis itu hasilnya baru outputnya Y. Nah, fungsi aktivasi neuron Y di sini Fnet sama dengan 1 dan 0. Karena dia apa? Dia biner. Kalau McCulloch-Fitch itu menggunakan fungsi aktivasi biner. Jadi 0 dan 1. Kalau 1 adalah jika net lebih besar sama dengan nilai thresholdnya. Kalau 0 jika net kurang dari nilai thresholdnya. Jadi bobot tiap baris tidak ditentukan dengan proses pelatihan menggunakan metode analitik. Gitu. Jadi kalau misalnya nilai thresholdnya 2, berarti Fnet 1 jika net lebih besar sama dengan 2, betul. Kalau 0 jika net kurang dari 2. Oke. Itu kalau nilai thresholdnya 2. Kalau nilai thresholdnya 0, berarti 1 itu jika net lebih besar sama dengan 0. Terus kalau 0 jika net lebih kecil? Kalau misalnya hasilnya 0,1, dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, karena dia sama dengan ya. Di sini ada contoh kasus MCP atau McCulloch-Fitch. Jadi MCP itu McCulloch-Fitch, singkatan dari. Di sini fungsi logika N. Kenapa ada fungsi logika N? Karena fungsi logika itu banyak. Ada fungsi logika OR, ada fungsi logika XOR, ada fungsi logika AND. Jadi ini kita udah mulai masuk ke contohnya. Kalau tadi JST itu istilah dari jaringan syaraf tiroid, hampir mirip karakteristiknya. Terus dari McCulloch-Fitch itu menggunakan biner dan bobot dikalikan dengan inputan, hasilnya baru Y. Nah, ini contohnya kasus MCP atau McCulloch-Fitch. Di sini
aktivasi N. Fungsi aktivasi N dengan dua masukan X1 dan X2 akan memiliki keluaran Y sama dengan 1 jika kedua bernilai 1. Maksudnya gimana? Kalau bernilai 1 nih, jika dan hanya jika 1 ketemu 1 maka 1. Kalau N itu anggaplah kalian true ketemu true maka true. Jadi 1 ketemu 1, 1. Satunya true, nolnya false. Berarti true ketemu true maka true. True ketemu false maka False. false ketemu true maka False. false ketemu false maka False. Oke, gitu. Jadi 1 ketemu 1, 1 itu artinya true. Kalau nol false. Buatlah model neuron Matplotlib untuk menyatakan fungsi logika M. Berarti fungsi logikanya dia menggunakan ini. Fungsi logikanya dia di sini nih. Fungsi N tampak di gambar bobot adalah 1. Berarti W-nya adalah 1. Tadi bobot diinisialisasinya dengan W. Berarti di sini diketahui W-nya 1. Threshold-nya 2. Berarti nanti kita menggunakan fungsi aktivasi ini ya. F net sama dengan 1, 0. Net lebih besar sama dengan 2 ya. Dan ini net lebih kecil dari 2. Ini adalah fungsi F net-nya. Dari mana 2? Dari soal. Di sini ada soal. Soalnya kalau misalnya kalian baca bobot tiap baris 1, berarti baik W1 ataupun W2 sama dengan 1. Di sini kalau misalnya fungsi M dia berarti menggunakan tabel R. Tapi kalau misalnya ada di sini ada OR, berarti dia menggunakan tabel fungsinya OR. Kalau XOR, AND juga menggunakan tabel kebenaran. Jadi kalau misalnya tabelnya di sini kalian baca dulu AND atau OR. Karena setiap tabel yang di kotak ini X1, X2 sama Y, kalau fungsi logikanya berbeda, maka tabelnya pun ikut berbeda. Sampai sini paham? Paham. Nah, kita mulai masuk penyelesaian di dalam tabel. Di sini ada X1 sama X2. X1 dan X2. Diambil dari mana X1 X2? Dari sini. X1 sama X2-nya kita pindahkan dulu di sini. Tabel ada X1 dan X2. Pindahkan. X1-nya berapa? 1. X2-nya 1. kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu ada di sini pelatihannya net dan ada output. Kalau net itu rumusnya adalah X kali W. Maksudnya gimana? Tadi bobotnya adalah 1. Bobot setiap baris bernilai 1. Berarti dikalikan 1 ya. Berarti kalau X dikali W, rumus net adalah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Kita masukkan ke net, berarti X1-nya berapa? 1. Net W1-nya 1. ditambah X2-nya 1. dikali W2-nya 1. sama dengan 2. betul. Dapat dari mana sih Bu nilai bobot? Nilai bobot itu didapatkan dari soal. Jadi kalian tidak usah tuh mencari nilai bobot. Nilai bobot sendiri tidak usah dicari karena biasanya tabel dan bobot itu ada. Jadi kalau misalnya bobotnya ada X1, X2, berarti bobotnya juga ada 2. Ikutin. Jadi inputannya ada 2, bobotnya ada 2. Inputannya ada 3, bobotnya ada 3. Kayak gitu. Ini baru satu baris. Terus yang baris kedua, berapa X1-nya? 1. Dikali W1-nya 1. ditambah X2-nya 0. dikali bobotnya 1. hasilnya 1. 1. Baris yang ketiga, X1-nya 0. dikali bobotnya 1. ditambah 1. dikali 1.
Sama juga. 0 juga. Nah, ini udah dapet nih hasil outputnya. Kalau McCulloch adalah harus menyesuaikan dengan tabel Y. Tabel Y yang mana sih? Yang ini nih 1000. Kita harus buat sama. Kalau misalnya beda gimana Bu? Berarti itu ada lapisan tersembunyi yang harus kalian hitung. Tapi kalau misalnya sama, berarti kalian sudah hitung benarannya sesuai. Outputnya tadi kalian sudah menghitung 1000. Sesuai nggak sama tabel Y? Sesuai. Oke, berarti sesuai ya. Berarti kalau model teorem McCulloch itu keluarannya sama dengan tabel logika N, berarti jaringannya dapat mempresentasikan fungsi N dengan benar. Jadi nilai thresholdnya itu bisa diganti atau juga bisa sama gitu, tergantung dari nilai tabel kebenarannya. Di sini ada latihan kalau misalnya fungsi logika OR, berarti kan kalian menggunakan tabel fungsi OR. Di sini OR ada X1, X2 dan Y. Terus ada juga XOR X1, X2 dan Y. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bu, itu kalau tabel XOR gimana, Bu? Tabel XOR, ada yang tahu tabel XOR gimana? Kita masukkan Y-nya anggaplah sama ya, X-nya. X1-nya berapa? 1, 1, 0, 0. X2-nya? 1, 1. Kalau XOR itu berbeda dengan M. Hasilnya pasti beda ya. Kalau true ketemu true maka di sini hasilnya adalah false. Gitu. Beda sama N. Kalau N kan dia di sini. True ketemu true maka true. True ketemu false maka false. Kalau XOR true ketemu false maka true. False ketemu true maka true. False ketemu false maka false. Ini XOR. Jadi kebalikannya N berarti ya? Kebalikannya N adalah OR. Kalau OR, misalnya di sini adalah 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Y-nya berarti kalau misalnya N tadi kan hasilnya adalah ini 1, 0, 0, 0. Berarti kalau OR, false ketemu false baru 0, 1, 1, 1. 1, betul. Kalau true ketemu true maka 0 atau false. True ketemu false maka False. false. False ketemu true maka false. Kebalikannya baru O. Iya, kebalikannya dari N. Kalau fungsi N maka yang true ketemu true baru true. Kalau fungsi OR maka false ketemu false baru true. Pertanyaan ini, kalau misalnya metode OR berarti kalian gunakan tabel OR. Sampai sini Pak? Kalau saya tanya bagaimana menentukan bobot? Bobot ada di dalam soal. Kalau misalnya di sini ada soal bobot threshold. Threshold adalah 2. Berarti kalau thresholdnya 2, berarti kalian tidak boleh melebihi dari 2. Thresholdnya dimasukkan ke dalam mana? Mnet itu atau? Fungsi aktivasi. Betul. Kalau misalnya ada angka 1 di sini, ini namanya satunya adalah bobot. Bobot inisialisasi dengan W. Oke. Nah, kalian sekarang kerjakan dulu latihan ini yang OR. Kalau OR menggunakan bobotnya berarti thresholdnya masih menggunakan 2. Harus sama lagi sama hasil XOR-nya. Jadi nilai OR Y-nya itu harus sama dengan yang di sini yang di tabel. Ada yang mau maju? Oke, silakan maju.
dari 1 dengan W1 1, W2 1. Kalau OR fungsinya Y-nya adalah 1 1 1 0. Sedangkan teman kalian mengerjakannya 1 kali 1. Berarti di sini X1. X1 dikali W1. Dari mana W1? Dari soal. X1-nya dari sini. Di sini adalah X2 dikali dengan W2. Hasilnya 1. Dari mana 1? Karena nilainya 2. 2 ini lebih besar Dari 1. makanya nilainya 1. X2 dikali W2. Hasilnya 1. Kalau 1 berarti nilainya Lebih besar. lebih besar kan? Karena sama dengan 1. Betul? Di sini X1 dikali W1. X2 dikali W2. Nilainya 1. 1 lebih besar lebih kecil? Sama nilainya? Benar? Di sini sama X1 kali W1. X2 dikali W2. Nilainya 0. 0 ini lebih besar lebih kecil? Karena di sini F-nya benar? Outputnya sesuai gak sama Y? Oke. Berarti yang XOR dan NOT kalian bisa kerjakan di rumah dan dikumpulkan by email. Terakhir kapan? Terakhir nanti malam ya. Kalau kalian masuk LMS, kalian bisa mendownload materi hari ini atau nanti materinya akan saya kirimkan ke WA group. Kalau masih ada pertanyaan atau kurang jelas dari materi yang saya ajarkan, kalian bisa di WA group bertanya lagi ya. Oke? Dan nanti saya akan memberikan video contoh-contoh tentang materi hari ini, yaitu tentang Matplotlib. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Untuk materi, berarti materi pertemuan minggu depan adalah masuk materi pertemuan keempat. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat yang saya buat di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah jaringan syarat tiruan yang saya ampuh. Semoga bisa memberikan gambaran dari kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah jaringan syarat tiruan S1 Prodi Teknik Informatika Universitas Indra Prasta PGR. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari pemaparan saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.